Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 revisi dari Deret Fourier. Saya Muhammad Farhan Jidan. Ya, Fajar Sajib. Kita akan melanjutkan revisi dari Deret Fourier pada slide pertama. Jadi, deret Fourier adalah suatu deret yang banyak digunakan dalam bidang rekayasa. Deret ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Prancis, Jean-Baptiste Joseph Fourier. Deret yang selanjutnya dikenal sebagai deret Fourier ini merupakan deret dalam bentuk sinusoidal yang digunakan untuk merepresentasikan fungsi-fungsi periodik secara umum. Selain itu, deret ini sering dijadikan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan persamaan diferensial, baik persamaan diferensial biasa maupun persamaan diferensial parsial. Lalu teori dasar dari deret Fourier cukup rumit, meskipun demikian, aplikasinya sangat sederhana. Deret Fourier ini lebih umum dibandingkan deret Taylor. Hal ini disebabkan karena ada banyak permasalahan praktis yang terkait dengan fungsi periodik tak kontinu dapat diselesaikan dengan menggunakan deret ini dan tidak dapat ditemukan pada deret Taylor. Lalu ada fungsi periodik. Fungsi fx ikatan periodik dengan periode P. Jika untuk semua harga X berlaku F, X plus P sama dengan Fx, P adalah konstanta positif. Harga terkecil dari P dari 0 disebut periode terkecil atau sering disebut periode dari Fx. Di sini ada contohnya, itu yang pertama fungsi sin X punya periode 2pi, 4pi, 6pi. Karena sin X plus 2pi sama dengan sin X plus 4pi sama dengan sin X plus 6pi lalu sama dengan sin X. Yang kedua, periode dari sin nx atau cos nx dengan n bilangan bulat positif adalah 2pi per n. Yang ketiga, periode dari tan adalah pi. Yang terakhir, fungsi konstanta mempunyai periode sembarang bilangan positif. Gambar grafik dari fungsi-fungsi yang periodik misalnya ada seperti sebelah kanan. Lalu fungsi fx dikatakan kontinu pada setiap segmen piecewise continuous function bila fx hanya kontinu pada interval tertentu dan diskontinu pada titik-titik yang banyaknya berhingga. Harga fx di titik diskontinu ditentukan dengan menghitung harga limit fungsi fx untuk x mendekati titik diskontinu atau ujung-ujung masih interval. Lalu jika fungsi fx terdefinisi pada interval min L dan di luar interval tersebut fx periodik dengan 2L, maka deret Fourier atau ekspansi Fourier dari fungsi fx tersebut didefinisikan sebagai yang pertama ada fx sama dengan a 0 per z sigma n sama dengan 1 an cos nx per L plus b n sin nx per L dengan koefisien Fourier an. An Bn ditentukan oleh yang kedua ada An dengan 1 per L Fx cos Nx per L dx. Jika interval min L sembarang dan Fx mempunyai periode 2L, maka ini ada contohnya yang sebelah kanan. Lalu ada syarat Dirichlet. Bila fx ditentukan dalam interval min LL, yaitu yang pertama ada bernilai tunggal, lalu ada terbatas, yang ketiga merupakan fungsi periodik di luar min L dengan periode 2L, yang keempat kontinu kecuali pada beberapa titik diskontinu, yang terakhir mempunyai maksimum dan minimum yang berhingga. Ke deret Fouriernya dikonvergen ke yang pertama ada fx dx, di mana fx itu kontinu. Lalu yang kedua 1 per 2 fx plus 0 plus f x min 0 untuk x, di mana fx-nya
tidak kontinu. Lalu yang sering digunakan di direct Fourier yaitu interval UdV sama dengan UV min VDU atau UV sama dengan UV1 min UV2 plus UV3, dimana U turunan pertama, lalu V1 sama dengan VDX dan seterusnya. Ini ada contohnya. Lalu jadi bagian kiri diturunkan sampai menjadi 0 dan bagian kanan diintegralkan kemudian dikalikan dari kiri ke kanan sesuai dengan arah panah. Dimulai dengan tanda positif lalu negatif yang selalu berganti-ganti. Lalu ada fungsi genap dan fungsi ganjil ya. Fungsi fx dikatakan fungsi genap atau simetrik bila f sama min x sama dengan fx. Pederatan fungsi genap yang tidak memuat suku-suku sinus jadi bn sama dengan 0. Lalu ada contohnya yaitu fungsi fx dikatakan ganjil atau simetrik bila f min x sama dengan min fx. Pederatan fungsi ganjil hanya membuat suku-suku sinus. Jadi A0 dan AN itu sama dengan 0. Lalu ada sinus dan kosinus Fourier setengah jangkauan. Yaitu sinus Fourier setengah jangkauan adalah suatu deret yang hanya memuat suku-suku dari sinus atau kosinus. Pada sinus setengah jangkauan atau kosinus fungsi hanya didefinisikan dalam setengah interval yaitu OL. Sinus setengah jangkauan dalam interval min L, L merupakan fungsi ganjil, demikian juga dengan kosinus setengah jangkauan merupakan fungsi genap dalam min L, L. Jadi pada sinus setengah jangkauan yang dicari hanya Bn. Demikian juga pada kosinus setengah jangkauan yang dicari hanya A0 dan AN. Lalu yang kedua untuk sinus setengah jangkauannya dalam deret sinus. Lalu yang terakhir untuk kosinus setengah jangkauan dalam deret kosinus. Lalu ada aplikasi deret Fourier pada gelombang sinusoidal arus AC pada osiloskop. Gelombang adalah sembarang gangguan dari kondisi kesetimbangan yang merambat dari satu daerah ke daerah lainnya. Gelombang merupakan proses merambatnya suatu getaran yang tidak disertai dengan perpindahan medium perantaranya, tapi hanya memindahkan energi. Gelombang juga dapat disebut sebagai getaran yang merambat pada suatu medium. Untuk menangani permasalahan yang terkait dengan sistem periodik tersebut, maka kita dapat menggunakan uraian deret dengan fungsi sinusoidal sebagai basisnya. Jika pada deret Taylor menjabarkan suatu fungsi berdasarkan deret pangkat, maka pada deret Fourier kita akan membahas perumusan yang kurang lebih sama tapi diterapkan khusus pada fungsi-fungsi periodik yang secara umum tidak memiliki bentuk ungkapan analitik ataupun identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama fungsi gelombang sinusoidal arus AC dengan menggunakan deret Fourier. Yang kedua pengaruh periode terhadap ekspansi deret Fourier. Lalu yang terakhir fungsi ganjil genap pada persamaan fungsi gelombang sinusoidal arus AC. Selanjutnya, aplikasi deret Fourier pada gelombang sinusoidal arus AC pada oliskop. Teknik analisis data yang kami lakukan berupa eksperimen terhadap variasi frekuensi pada oliskop dan juga tegangan masukan pada power supply. Setelah diatur bentuk gelombang sinusoidal pada function generator atau power supply, maka akan dituliskan bentuk umum persamaan deret Fourier fx A0 per 2 ditambah sigma n min 1 A0 cos npx per L ditambah Bn sin npx per L dengan A0 1 per L integral L min L fx dx. An sama dengan 1 per L integral L min L fx cos npx dx per L dx. Maka Bn sama dengan 1 per L integral L min L fx sin npx per L dx. Bentuk umum persamaan deret sinus dan kosinus setengah jangkauan.
situ ada AN sama dengan 0 BN 2L integral L 0 fx sin npx per L dx untuk deret sinus. Selanjutnya ada Bn sama dengan 0, An sama dengan 2 per L integral L 0 fx cos npx L dx untuk deret kosinus. Bentuk umum deret Fourier dengan perioditas sebarang yaitu Ft sama dengan A0 sigma sehingga n-1 An sin 2 npt per T tambah sigma n-1 Bn cos 2 npt per T dengan A0 1 per T integral T min T Ft dt. An sama dengan 1 per T integral T min T Ft cos 2 pi npx per T dt. Maka Bn sama dengan 1 per T integral T min T Ft sin 2 pi n T per T dt. Next. Pada data pertama, diamati keluaran gelombang dalam oliskop tersebut memiliki fungsi dengan batas x1 min 2 lebih dari x lebih dari 2 sesuai dengan hipotesis bahwa keluaran gelombang berupa gelombang sinusoidal hanya akan muncul pada jenis rangkaian arus bolak-balik AC. Maka pada arus AC, gelombang akan bergerak secara periodik atau bergerak secara berulang-ulang karena dipengaruhi oleh tetapan waktu. Berbeda dengan jenis rangkaian arus DC. Bentuk keluaran gelombang bukan merupakan gelombang sinusoidal karena pada arus DC, gelombang bergerak hanya ke satu arah saja dan tidak berlangsung secara periodik. Dari data pertama yang dihasilkan, A0 sama dengan 2, A0 sama dengan 0, Bn sama dengan 1, Np 2, dan eksperimen deret Fourier hanya menjadi fx1 plus 2n per Np sin npx per 2. Jika diekspansikan ke dalam deret Fourier akan menjadi x sama dengan 1 2 pi sin npx per 2 tambah 4 2 pi sin 2 pi x per 2 ditambah 8 3 pi sin 3 pi x per 2. Untuk N1, N2, N3. Next. Pada data kedua diamati keluaran gelombang dengan oliskop tersebut memiliki fungsi dengan batas x sama dengan 2 min 2 lebih dari x lebih dari 3 sesuai dengan hipotesis bahwa keluaran gelombang berupa gelombang sinusoidal hanya akan muncul pada jenis rangkaian arus bolak-balik AC karena pada arus AC gelombang akan bergerak secara periodik atau secara berlangsung secara berulang-ulang karena dipengaruhi oleh tetapan waktu. Dan berbeda dengan arus DC, bentuk keluaran gelombang bukan hanya gelombang sinusoidal. Pada arus DC, gelombang bergerak hanya ke satu arah saja dan tidak berlangsung secara periodik. Selain itu, pada data pertama variabel-variabel yang dapat didapatkan dari hasil pengamatan langsung dan bukan melalui penurunan rumus. Dari data kedua dapat dihasilkan A0 sama dengan 10 per 3 AN 2 per NP min 1 N Bn 2 per NP 1 N, dan ekspansi deret Fouriernya menjadi fx 5 per 3 ditambah 2 NP min 1 N cos NPX per 3 ditambah 1 N sin NPX per 3. Untuk N sama dengan 1 fx 5 per 3 ditambah 2 pi min cos px per 3 ditambah sin px per 3. Untuk N2 nya fx sama dengan 5 per 3 ditambah 1 per N cos 2 px per 3 plus sin 2 px per 3. Maka N sama dengan 3 fx 5 per 3 ditambah 2 per 3 pi min cos px ditambah sin px.
Jika diekspansikan ke dalam deret Fourier akan menjadi fx 5/3 ditambah 2pi min cos npx per 3 tambah sin npx per 3 ditambah 1/2 cos 2px per 3 ditambah 1/2 sin 2px per 3 tambah min 1/3 cos npx ditambah 1/3 sin npx. Dan pada data ketiga, diamatis keluaran gelombang dalam setiap poliskop tersebut memiliki fungsi dengan batas x sama dengan 2, min 3 lebih dari x lebih dari 3. Dari data tersebut, dari data keduanya menjadi hasil A0 sama dengan 4, A0 sama dengan 0, Bn sama dengan 2, N 2N, dan ekspansi dari Fourier menjadi fx2 ditambah 2 per np 2n sin npx per 3. Untuk n1 fx sama dengan 2 plus 4 pi sin npx per 3 gitu. Untuk n2 nya fx sama dengan 2 plus 4 per pi sin 2 px per 3. Untuk n3 fx 2 plus 6 pi sin n sin px. Jika ekspansi ke dalam deret Fourier akan menjadi fx 2 sama dengan 2 plus 4 pi sin npx plus min 3 plus 4 pi 4 per pi sin 2 px per 3 ditambah 6 per pi sin px. Next. Untuk grafik hasil penelitian ataupun kesimpulan dari grafik hubungan tersebut, yakni adalah grafik hubungan frekuensi terhadap panjang gelombang yang didapatkan dalam praktikum tersebut. Kita dapat bisa melihat bahwasannya grafik tersebut memberikan kesimpulan, yakni semakin besar nilai frekuensi dari suatu gelombang, maka akan semakin kecil panjang dari gelombang tersebut. Pada data pertama dapat didapatkan nilai hasil frekuensi yaitu 60 Hz dan panjang gelombang 4 cm. Pada data kedua didapatkan nilai frekuensi 50 Hz dan panjang gelombangnya 5 cm. Pada data ketiga dapat frekuensi sebesar 40 Hz dan panjang gelombang panjang gelombangnya 6 cm. Dan pada data keempat didapatkan frekuensi sebesar 30 Hz dan panjang gelombang 6 cm. Data mendukung kesimpulan tersebut. Jadi semakin besar nilai frekuensi dari suatu gelombang, maka akan semakin kecil panjang dari gelombang tersebut. Next, mungkin cukup sekian kelompok untuk presentasi revisi dari kelompok 2, kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih.